Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafafas Mustafa dari SMBT Sanur Fikri Islamic Boarding School. Saya menduduki kelas 9A. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 9, yaitu kehidupan organisme tanah. Kehidupan organisme tanah memiliki sebuah peta konsep, yaitu tanah. Tanah terbentuk melakukan secara fisik, kimia, biologi. Tanah dibagi menjadi dua, bahan organik, bahan mineral. Bahan organik memiliki dua ciri khusus, yaitu organisme hidup dan organisme mati. Kalau organisme mati membentuk humus, tetapi organisme hidup meliputi tanaman. Dan organisme hidup meliputi hewan, protozoa, rotivora, nematoda, cacing tanah, arthropoda, manusia. Mikroorganisme meliputi alga, bakteri, fungsi, actinomycetes, virus dan bakterifag. Kehidupan organisme tanah. Tanah merupakan habitat dari berbagai organisme darat. Organisme darat, baik manusia, hewan, tumbuhan, maupun mikroorganisme. Hewan membangun sarang atau tempat tinggalnya, baik di atas permukaan tanah maupun di dalam tanah. Berbagai organisme seperti jamur, lumut, bakteri, lipan, dan kalajengking hidup baik di permukaan tanah maupun di dalam tanah. Demikian pula berbagai tumbuhan di tanah dan menjadi tumpuan manusia untuk memenuhi kebutuhan pangan. Tanah tersusun dari bahan-bahan mineral hasil pelapukan bantuan dan bahan organik hasil pelapukan sisa-sisa tumbuhan dan hewan. Tanah merupakan medium atau tempat tumbuhnya tumbuhan. Yang pertama, ini contoh tanah lapisan organik. Tanah atas, tanah tengah, sedimen. Ini sedimen yang ini. Terus bantuan induk. Pembentukan tanah diawali dengan penghancuran batuan menjadi partikel mineral dalam sejumlah yang besar oleh udara dan angin dapat ruangan pori-pori batuan tersebut. Bantuan atau pelapukan terjadi melalui proses berikut: pelapukan secara fisik, pelapukan secara kimia, pelapukan secara biologi. Sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daifullah Fadlil Wahidin, sekolah SMBT Sanur Fikri Islamic Boarding School. Saya di sini akan membacakan faktor melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan melanjutkan faktor yang mempengaruhi pembentukan tanah, iklim, organisme tanah, batu dasar, topografi, waktu. Organisme tanah. Hewan tanah meliputi nematoda, cacing tanah, arthropoda, molus. Tumbuhan merupakan habitat penting bagi mikroorganisme tanah, terutama pada lapisan serasa di permukaan tanah. Lapisan serasa merupakan campuran dari sampah-sampah, daun dan ranting-ranting kayu yang lapuk, cabang-cabang dan pucuk tumbuhan sehingga kaya akan bahan organik. Sisa tumbuhan mengandung bahan organik yang dimakan mikroorganisme tanah dan diubah menjadi humus. Humus inilah yang memperkaya tanah sebagai lapisan serasa. Mikroorganisme meliputi protozoa,
rotifera, bakteri, alga mikroskopis, fungi, actinomycetes, virus, dan bakteriofag. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adis Abdul Rosid dari SMP ITI Sanul Fikri Sanul Boarding School. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Jaifullah Fadil dan Dafafa Sujadawa. Di sini kita lihat ada protozoa. Protozoa merupakan organisme bersel tunggal berukuran lebih kecil daripada bakteri, tetapi susunan tubuhnya lebih lengkap dari bakteri. Protozoa tanah dapat dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu Rhizopoda atau Amoeba, Ciliata, dan Flagellata, yang merupakan protozoa yang paling banyak hidup di dalam tanah. Yang dua, Rotifera. Rotifera merupakan bersifat mikroskopis dan habitatnya dalam tanah yang lembab. Rotifera biasanya terdapat dalam siklus hancuran bahan organik, terutama tanah gambut dan tempat-tempat yang basah pada tanah mineral. Hewan ini makan alga, protozoa, dan nematoda. Selanjutnya ada alga mikroskopis. Alga mikroskopis adalah organisme mikroskopis yang berklorofil. Alga tanah yang penting adalah alga hijau kuning, dan diatom. Alga berkembang biak pada kondisi lembab dan terlindung dari intensitas cahaya yang tinggi. Dalam lingkungan demikian, alga mampu berfotosintesis sehingga menambah bahan-bahan organik ke dalam tanah. Ketiga, alga mati. Sel-sel yang mati akan menjadi nutrisi bagi bakteri dan fungi. Bakteri merupakan organisme yang paling banyak jumlahnya di dalam tanah. Pada umumnya, bakteri yang ditemukan dalam tanah merupakan bakteri bentuk batang atau bacillus. Beberapa jenis bakteri mempunyai flagela untuk berenang di dalam air tanah. Beberapa bakteri yang penting diantaranya Arthrobacter, Pseudomonas, Agrobacterium, dan Alkaligenes yang berpengaruh baik pada tanah, hewan, tumbuhan, dan manusia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ryan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Fungi adalah organisme tanah yang berbentuk filamen atau hifa. Fungi berperan sebagai dekomposer yang berfungsi menguraikan bahan-bahan organik, terutama senyawa-senyawa nitrogen kompleks yang diubah menjadi amonium. Actinomycetes, mikroorganisme ini menyerupai fungu, sebab fase vegetatifnya mempunyai filamen yang halus dan berkembang biak dengan fragmentasi filamen. Actinomycetes bersifat saprofit dan mampu memfermentasikan kompos dan pupuk hijau. Beberapa spesies menghasilkan zat antibiotika seperti Streptomyces griseus menghasilkan streptomycin, dan Streptomyces aureofaciens menghasilkan tetrasilin. Virus dan bakteriofag. Semua virus bersifat parasit eukloid dan sebagian besar tidak dapat bertahan hidup lama di luar inangnya. Kelompok virus yang hidup pada bakteri tersebut bakteriofag, dan jika berkembang biak dalam sel inang akan menyebabkan kerusakan sel inang tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.